Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya mengenai salah satu aplikasi dari nanopartikel atau nanoteknologi atau nanomaterial pada bidang kesehatan, teman-teman. Ini adalah overview atau bahasan apa saja sih yang akan kita bahas di diskusi kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian ada aplikasi nanopartikel atau nanomaterial pada drug delivery system, teman-teman ya, atau sistem penghantaran obat, kemudian aplikasinya pada tissue engineering, kemudian pada imaging agents, kemudian ada antibacterial coatings sebagai biosensor, kemudian pada pengobatan luka dan yang terakhir adalah aplikasi dari nanorobot ya. Nanorobots for targeted therapy, teman-teman. Dan terakhir kita ambil kesimpulannya seperti apa nanti, ya. Jadi pendahuluan dulu, jadi aplikasi nanoteknologi, nanomaterial maupun nanopartikel di bidang kesehatan itu sangat luas teman-teman ya. Cukup banyak yang sudah mencobanya, terutama pada sistem pengantaran obat atau drug delivery system ya, DDS. Kemudian ada terapi gen ya, kemudian ada antivirus dan juga antibakteri, dan juga sebagai dosis obat nih. Nih kita bisa simpulkan atau kita bisa gambarkan seperti ini ya. Ini adalah aplikasi dari nanoteknologi pada bidang farmasetika ya. Farmaceutical Science. Yang pertama adalah untuk spesifikasi dosis obat, kemudian teknologi dari drug delivery, kemudian ada antivirus dan juga antibakteri aplikasinya, kemudian ada nanoteknologi base assembly ya, kemudian ada terapi gen di situ juga nih. Ya. Ini kita bahas satu-satu. Yang pertama dari sistem pengantaran obat itu biasanya nanopartikelnya itu dapat membawa obat langsung ke target teman-teman ya. Untuk meningkatkan efek dan juga untuk mengurangi efek samping dari obat tersebut ya. Supaya dia tidak salah target ibaratnya ya. Supaya tidak salah target. Misalnya kita punya penyakit kanker kolon misalnya. Nah kalau misalnya obat itu dia melalui oral kan otomatis dia melalui apa namanya ada jalurnya gitu. Nah supaya dia sampai ke usus atau ke kolon ya berarti dia harus nggak boleh rusak tuh di tengah jalan. Nah si nanopartikel ini atau nanomaterial ini adalah supaya bisa membawa si obat tersebut sampai ke kolon atau ke usus ya supaya dia bisa meningkatkan efeknya, tidak terdegradasi dan juga dapat mengurangi efek samping dari obat tersebut pada jaringan-jaringan lain di dalam tubuh gitu. Kemudian ada tissue engineering di situ ya aplikasinya. Nah, biasanya nanopartikel ini dapat digunakan untuk membawa jaringan buatan ya, artifisial ya di sini berarti. Artifisial jaringan untuk diregenerasi pada jaringan yang telah rusak bisa gitu. Kemudian nanopartikel atau nanomaterial sebagai imaging agent itu biasanya untuk meningkatkan intensitas maupun apa namanya kontras ya di situ ya dari gambaran medis misalnya kita punya penyakit punya suatu penyakit kemudian dimasukkan nanomaterial yang sudah punya antigen maupun apa namanya antiproteinnya itu yang bisa berikatan dengan penyakit kanker tersebut misalnya. Nah nanti ketika nanomaterial itu punya bahan misalnya bahan magnet seperti Fe3O4 misalnya ya Fe3O4 itu bisa ketahuan tuh di mana sakitnya, kemudian bisa kelihatan pada MRI misalnya. Kan MRI ini kan dia berkaitan dengan atau berinteraksi dengan senyawa magnet ya, karena dia kan magnetic resonance imaging situ ya, dan juga untuk intensitas maupun imaging dari CT scan teman-teman seperti itu. Kemudian untuk antibacterial coating biasanya itu digunakan pada alat-alat medis ya. Kita tahu alat-alat medis ini dia sifatnya itu bisa terkontaminasi oleh bakteri ya. Oleh karena itu ada baiknya si alat-alat medis itu dia dilapisi oleh berbagai nanomaterial maupun nanopartikel, yaitu nanopartikel maupun nanomaterial yang sifatnya itu punya sifat antibakteri di situ supaya nanti ketika apa namanya ketika digunakan itu tetap steril teman-teman tujuannya nanti seperti itu ya. Kemudian nanomaterial sebagai biosensor biasanya nanomaterial itu dia bisa digunakan sebagai biomarker atau sensor pada kondisi medis tertentu secara real time misalnya teman-teman. Itu biasanya kita
biasanya dapat digunakan untuk mendeteksi adanya glukosa darah biasanya kalau gitu ya. Glukosa darah secara real time, terutama untuk para penderita diabetes tuh, gitu. Kemudian ada aplikasi nanopartikel sebagai pengobatan luka. Biasanya di sini nanopartikel itu sifatnya itu bentuknya gel biasanya. Bentuknya gel kemudian punya sifat antibakteri sehingga dapat digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka gitu atau wound healing berarti namanya ya. Dan yang terakhir adalah nanopartikel, bukan nanopartikel sebenarnya, nanorobot yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas medis dalam tubuh biasanya gitu. Yang pertama adalah aplikasi dari nanopartikel ataupun nanomaterial sebagai drug delivery system ya atau sistem pengantaran obat teman-teman. Jadi nanopartikel misalnya di sini ada nanopartikel silika atau berarti dia punya pori yang besar ya yang dapat digunakan si porinya tersebut untuk membawa DNA yang pertama ya ataupun obat agar tidak terdegradasi sebelum mencapai target. Nah, di sini kelihatan nih ada silika nanopartikel yang punya pori yang kecil ya perbandingannya, ada silika nanopartikel yang punya pori yang besar. Nah, di mana ketika dia punya pori yang besar, maka pori yang besar itu dapat digunakan untuk pengemban atau pembawa DNA. DNA ini biasanya untuk mengobati suatu penyakit ya, biasanya kanker gitu. Nah, DNA ini dia sangat mudah untuk terdegradasi atau rusak, teman-teman. Nah, adanya si nanopartikel silika ini dapat menjaga si DNA ini tetap baik bentuknya atau punya aktivitas ya ketika bertemu dengan sel-sel kanker yang dituju gitu. Jadi nanti efikasinya lebih baik di situ. Dan juga kita sebagai makhluk hidup tidak terkena efek samping biasanya karena dia tidak rusak atau tidak berikatan dengan sel-sel lain selain sel kanker yang kita tuju gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah aplikasi dari nanomaterial sebagai tissue engineering. Nah, biasanya di sini penggunaan nanopartikel ataupun nanomaterial ya, ataupun nanomaterial, malah jadi nanopartikel lagi. Nanomaterial itu dapat digunakan sebagai agen pembawa gen yang pertama, teman-teman, ya. Kemudian hormon dan juga obat, di mana ketiga materi ini itu dapat digunakan untuk pemulihan cedera. Misalnya di sini ini ada jenis-jenis nanopartikelnya, ada yang degradable ya, ada juga yang non degradable. Yang degradable contohnya PLA, PLGA, kolagen dan juga fibrin. Nah, untuk yang non degradable contohnya adalah hyaluronic acid ya, HA, nanopartikel emas, dendrimer dan juga silika. Masing-masing punya kelebihan kekurangannya, teman-teman ya. Nah, yang dibawa untuk pemulihan cedera itu adalah hormon pertumbuhan ya, kemudian ada obat dan juga gen ya untuk pemulihan atau regenerasi dari jaringan yang rusak. Di situ contohnya kita bisa memperbaiki regenerasi tulang di situ ya. Di sini pada tulang cangkang kepala gitu. Nah, kemudian tadi contohnya lagi nih untuk yang tissue engineering, nanomaterial berpori dapat digunakan sebagai tadi sama nih sebenarnya, sebagai agen pembawa obat, gen maupun polypeptide sequence dengan target berupa sel, bakteri maupun virus di situ ya. Jadi targetnya itu sel, bakteri maupun virus. Di sini tadi juga ada penjelasan lanjutan bahwa si apa namanya? artifisial gennya ya atau artifisial yang ingin kita bawa tadi itu kita bisa tumbuhkan atau artifisial jaringannya sorry, artifisial jaringannya teman-teman ya. Artifisial ataupun jaringan buatan berarti ya. Jaringannya itu kita bisa tumbuhkan atau kita bisa regenerasi baik secara in vivo ya ditanam langsung ke tubuhnya pasiennya ataupun secara in vitro di situ. Berarti dia di luar tubuh ya berarti ya gitu. Nah, selanjutnya adalah aplikasi dari nanomaterial untuk imaging agents di situ ya. Ini sudah jelas tadi sudah dibahas juga bahwa penggunaan nanomaterial bersama dengan antigen dari marker tumor misalnya nih atau kanker itu dapat diaplikasikan dalam MRI misalnya. Kalau kita pakai jenis nanomaterial yang magnetik teman-teman di sini ya. Seperti Fe3O4 misalnya gitu. Misalnya Fe3O4.
Nah, ketika si Fe3O4 itu digabung dengan nanopartikel emas maupun dengan antigen dari marker tumor, maka si antigennya akan berikatan dengan si tumornya atau kankernya atau sel kankernya. Nah, di mana ketika dia nanti dibaca dengan MRI ya, kelihatan tuh bahwa nanti si Fe3O4 itu akan berpendar, teman-teman, atau mengeluarkan atau bisa kelihatan gitu secara di mana terletak sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh gitu ya. Nah, selanjutnya adalah aplikasi antibakterial coating. Di sini biasanya nanopartikel ataupun nanomaterialnya itu digunakan sebagai lapisan dari suatu polimer ataupun bahan agar bahan tersebut atau polimer tersebut dapat bersifat antibakteri maupun virus. Ini udah jelas ya. Jadi di sini kelihatan ketika dia di coating dengan nanomaterial dibandingkan dengan bahan yang tidak di coating, maka bahan-bahan yang di coating itu dapat membunuh mikroba di situ ya. Tetapi bahan-bahan yang tidak di coating otomatis dia mikroba dapat tumbuh dengan baik di situ. Akibatnya nanti sterilitasnya itu berkurang atau tidak steril lagi berarti. Nah, selanjutnya adalah aplikasi dari nanomaterial maupun nanopartikel sebagai biosensor. Di sini contohnya adalah nanomaterial ZR4 MOF ya. Dapat digunakan sebagai sensor reaksi glikosilasi dan juga fosforilasi. Berarti nanti di situ kita bisa lihat kadar glukosa darah dan juga fosfat dalam darah secara real time. Di sini contohnya pada mencit teman-teman nih di sini ya. Nah, selanjutnya adalah aplikasi dari nanomaterial untuk pengobatan luka. Di sini contohnya adalah nanopartikel perak dan juga nanopartikel emas digabungkan dengan kitosan dan dibuat dalam bentuk hydrogel situ sebagai gel penyembuh luka supaya nanti si gel itu dapat bersifat sebagai antibakteri. Kita tahu bahwa nanopartikel perak dan juga nanopartikel emas itu punya sifat antibakteri, teman-teman ya. Yang cukup kuat nih, baik untuk bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif. Sehingga nanti ketika dia dibuat formulasi dalam bentuk gel dan digabungkan dengan kitosan, dia dapat mempercepat pemulihan luka lebih cepat daripada tanpa nanopartikel emas, tanpa nanopartikel perak dan juga tanpa nanopartikel emas di sini. Ini cara pembuatannya ya. Jadi dibuat dulu nanopartikel perak dari prekursornya itu AuCl4 ya di sini. Kemudian digabungkan dengan nanopartikel perak dan selanjutnya dengan kitosan dan akhirnya dibuat dalam sediaan hydrogel di situ. Nanti si gabungan antara nanopartikel emas, nanopartikel perak dan juga kitosan dalam bentuk hydrogel dapat menghambat bakteri S. aureus, di mana bakteri S. aureus ini yang akan membuat luka itu lebih lama sembuhnya ya. Istilahnya gitu. Nah, dengan ada penghambatan bakteri S. aureus, maka pemulihan luka itu menjadi lebih cepat di situ. Nah, yang terakhir adalah aplikasi dari nanorobot ya, yaitu adalah robot maupun mesin yang berukuran mikro atau nano di situ. Nah, biasanya di sini dapat digunakan contohnya untuk mendeteksi maupun mengambil ion tembaga dalam darah, teman-teman gitu. Nah, kesimpulannya, nanoteknologi ini terutama untuk nanomaterial itu banyak aplikasi di bidang kesehatan, di mana mungkin di masa depan itu adanya nanorobot tadi ya yang terakhir itu dapat langsung menghancurkan sel kanker, teman-teman. Tapi ini mungkin beberapa tahun mendatang ya, bukan sekarang ya. Namun ini juga menjadi salah satu tantangan, teman-teman. Tantangan dari nanomaterial maupun nanoteknologi terutama dalam bidang kesehatan adalah toksisitas yang pertama dan yang kedua adalah dosis materialnya apabila berada di dalam tubuh. Ini belum banyak yang meneliti nih. Sehingga di sini banyak adanya gap, teman-teman, atau novelty yang bisa kalian capai tuh kalau kalian mau penelitian di bidang nanomaterial di bidang kesehatan ya, seperti itu. Ini adalah referensi saya gunakan untuk pembuatan video kali ini. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih.